pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang praktikum hukum kolom dengan simulasi PET, di mana di sini saya sudah membuka simulasi PET-nya, dan di sini kita lihat bahwa ada Q1 atau muatan Q1-nya, dan di sini ada muatan Q2-nya, dan di sini ada penggaris di mana kita akan gunakan ini untuk mengukur jarak antara muatan Q1 dan Q2, dan ini ada untuk kita menentukan besar muatan Q1 atau Q2-nya. Dan di sini kita bisa melihat gaya kolom, besarnya gaya kolom yang terjadi antar muatan. Pada praktikum pertama, kita akan menentukan besar gaya kolom pada kedua muatan, di mana kita akan mengubah Q1-nya dan Q2-nya akan tetap, yaitu sebesar 10 mikrokolom, dan untuk jaraknya kita akan pakai sebesar 2 cm. Untuk percobaan pertama, kita akan menggunakan besar gaya kolom sebesar positif 2 mikrokolom, di mana kita dapatkan hasil untuk gaya kolom Q1, Q2-nya yaitu sebesar 4,49 dikali 10 pangkat 2 Newton dengan arah gaya ke kiri, dan gaya kolom pada muatan Q2, Q1 yaitu sebesar 4,49 dikali 10 pangkat 2 Newton dengan arah gaya ke kanan. Kemudian catatlah besar gaya kolom yang telah kita dapatkan pada tabel. Untuk percobaan kedua, yaitu kita akan menggunakan besar gaya kolom sebesar 4 mikrokolom, di mana di sini terlihat bahwa hasil gaya kolom untuk muatan Q1 yaitu sebesar 8,99 dikali 10 pangkat 2 Newton dengan arah gaya ke kiri, sedangkan untuk gaya kolom pada muatan Q2 yaitu sebesar 8,99 dikali 10 pangkat 2 dengan arah gaya ke kanan. Kemudian, catatlah besar gaya pada muatan Q1, Q2 pada tabel. Selanjutnya, kita akan mengubah gaya kolom Q1 menjadi 6 mikrokolom, di mana hasil untuk gaya kolomnya untuk Q1 yaitu sebesar 1,35 dikali 10 pangkat 3 Newton dengan arah gaya yaitu ke kiri, dan gaya kolom pada muatan Q2 yaitu sebesar 1,35 dikali 10 pangkat 3 Newton dengan arah gaya ke kanan. Untuk percobaan keempat, kita akan mengubah Q1-nya menjadi 8 mikrokolom, di mana di sini kita dapatkan hasil gaya kolom untuk muatan Q1 yaitu sebesar 1,80 dikali 10 pangkat 3 Newton dengan arah gaya ke kiri, sedangkan untuk gaya kolom untuk muatan Q2 yaitu 1,80 dikali 10 pangkat 3 Newton dengan arah gaya ke kanan. Kemudian catatlah gaya-gaya kolom yang sudah kita tentukan pada tabel. Selanjutnya, untuk percobaan terakhir, kita akan menggunakan gaya kolom untuk Q1, yaitu sebesar 10 mikrokolom. Di sini terlihat bahwa gaya kolom untuk muatan Q1 yaitu sebesar 2,25 dikali 10 pangkat 3 Newton dengan arah gaya ke kiri, dan gaya kolom pada muatan Q1 yaitu sebesar 2,25 dikali 10 pangkat 3 Newton dengan arah gaya ke kanan. Dan jangan lupa kita tulis di tabel untuk gaya kolom muatan Q1, Q2 pada tabel. Di sini saya akan melakukan suatu praktikum terkait hubungan antara gaya kolom dengan besar muatan dan jarak antar muatan. Nah, pertama-tama
Di sini kita harus membuka web pet.coloardo.edu, kemudian kita pilih ke simulation, kemudian fisik. Nah, di sini kita scroll ke bawah untuk mencari bagian kolom law. Kita klik. Selanjutnya, memilih makro scroll. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang tersedia pada room ini. Nah, yang pertama di sini terdapat tool untuk mengubah besar muatan Q1 dan Q2. Kemudian di sini terdapat penggaris yang digunakan untuk mengukur suatu jarak. Kemudian di sini juga terdapat bagian hasil gaya yang akan dihasilkan nanti. Nah, pada praktikum yang akan saya lakukan di sini yaitu yang pertama, menentukan nilai kedua muatan Q1 sebesar min 2 mikrokolom. Kemudian untuk Q2-nya sebesar plus 2 mikrokolom. Dan jaraknya atau R sama dengan 2 cm. Kita ukur. Nah, di sini untuk nilai gaya FQ1 Q2 dan FQ2 Q1 yaitu sebesar 89,876 Newton. Nah, untuk gaya FQ1 Q2 itu sendiri arahnya itu arah gayanya yaitu ke kanan, kemudian untuk FQ2 Q1-nya yaitu arahnya ke kiri. Kemudian untuk langkah kedua yaitu mengubah jarak kedua muatan dengan cara menggeser muatan ke kiri atau ke kanan. Nah, di sini saya akan menggeser muatan ke arah kanan. Dengan jarak 3 cm. Nah, di sini akan menghasilkan nilai FQ1 Q2 dan FQ2 Q1 sebesar 39,945 Newton. Nah, untuk arah gayanya pada FQ1 Q2 yaitu sama ke kanan, dan kemudian untuk FQ2 Q1-nya arah panahnya ini ke kiri. Kemudian langkah selanjutnya mencatat besar gaya pada muatan tersebut. Sekian praktikum yang bisa saya lakukan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.